Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama yang saya hormati dan juga saya ta'zimi, seluruh GPAI se-Jawa Tengah yang saya hormati, para pemirsa yang menyaksikan video ini rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita semuanya masih diberi kesehatan sehingga mampu untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan bacaan hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya masih diberikan usia yang panjang sehingga bisa berjumpa bulan Ramadan pada tahun ini. Sebagaimana yang telah kita panjatkan kepada Allah doa sejak di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami sehingga kami bisa berjumpa bulan Ramadan. Para pemirsa rahimakumullah, doa tersebut yang sudah kita panjatkan sejak di bulan Rajab, alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena buktinya kita semuanya saat ini berjumpa dengan bulan Ramadan, dan mari kita syukuri bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa rahimakumullah, kita semuanya melaksanakan ibadah puasa tentu dengan menahan lapar dan dahaga. Namun di samping itu kita juga dianjurkan untuk menjaga lisan, dianjurkan juga menjaga hati supaya terhindar dari ucapan kotor, dan hati kita juga terhindar dari prasangka-prasangka buruk kepada orang lain. Para pemirsa rahimakumullah, karena banyak orang yang kelihatannya berpuasa, namun banyak juga yang tidak mendapatkan pahala puasanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Na'udzubillahi min dzalik. Para pemirsa rahimakumullah, dari hadis tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang berpuasa belum tentu mendapatkan pahalanya, karena ukuran pahala puasa itu ditentukan dengan kualitas puasanya itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dari hadis tersebut, pahala puasa
dari masing-masing orang itu tidaklah sama. Pahala puasa besar kecilnya tergantung berapa tingkat kualitas puasa seseorang. Jika kualitasnya bagus, maka pahalanya akan semakin besar. Tetapi sebaliknya, jika puasanya tidak berkualitas, maka bisa jadi puasanya tidak mendapatkan pahala. Para pemirsa rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa seseorang. Yang pertama adalah al-ghibah, artinya membicarakan keburukan orang lain. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, di samping kita berpuasa untuk menahan lapar dan dahaga, kita juga dianjurkan untuk menjaga lisan supaya tidak terjerumus untuk membicarakan keburukan orang lain. Dan apabila itu kita lakukan, maka puasa kita yang telah kita laksanakan dari awal habis sahur, kemudian imsak, kita berniat, tetapi di dalam perjalanan puasa kita, lisan kita membicarakan aib orang lain. Dengan perilaku yang semacam itu, maka pahala puasa kita akan menjadi gugur. Para pemirsa rahimakumullah, yang kedua yang bisa membatalkan pahala puasa adalah an-namimah, yaitu adu domba. Ketika seseorang berniat untuk mengadu domba, membicarakan sesuatu kepada si A tentang keburukan si B, kemudian membicarakan kepada si B tentang keburukan si A, yang akhirnya terjadilah pertengkaran di antara keduanya, maka itu juga bisa membatalkan pahala puasanya. Yang ketiga adalah al-kadibu, berbohong kepada orang lain. Baik ini berbohong langsung kepada orang saat bertemu, ataupun menyebarkan berita bohong lewat media sosial. Kita sudah maklum, banyak sekali berita-berita bohong di medsos, banyak sekali berita hoax di media sosial. Namun apabila kita sendiri yang melakukan melalui jari-jari kita di platform medsos apapun, maka itu namanya al-kadibu, berbohong, yang akan mengakibatkan pahala puasanya itu menjadi gugur. Para pemirsa rahimakumullah, di samping al-ghibah, kemudian an-namimah, dan yang ketiga adalah al-kadibu, maka yang keempat yang perlu kita hindari supaya pahala puasa kita bisa sempurna adalah an-nadru bisyahwah, melihat sesuatu atau diantaranya melihat lawan jenis bisyahwah dengan syahwah. Para pemirsa rahimakumullah, mungkin sebelum adanya kemajuan teknologi khususnya di bidang telekomunikasi, adanya smartphone dan lain sebagainya, godaan seseorang tidak terlalu berat dibandingkan dengan puasa pada zaman sekarang. Karena di samping harus menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat ketika berkomunikasi dengan orang lain, juga harus menjaga kebiasaan-kebiasaan seperti
seperti halnya melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat. Di samping itu juga dihindari scroll HP yang secara terus-menerus dan berlebihan dan tidak bermanfaat. Waktu terbuang sia-sia, dan apabila itu terus dilanjutkan, maka puasanya juga tidak akan mendapatkan pahala. Sebab dibalik scroll HP yang terus-menerus pasti ada kemungkinan dia membaca berita bohong. Ada kemungkinan dia melihat sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat dan lain sebagainya. Para pemirsa rahimakumullah, yang berikutnya adalah al-yaminu al-kadibah, bersumpah palsu. Para pemirsa rahimakumullah, 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa tersebut, yaitu al-ghibah, membicarakan aib orang lain, an-namimah, adu domba, yang ketiga adalah al-kadibu, berbohong, dan yang keempat adalah an-nadru bisyahwah, serta yang kelima adalah al-yaminu al-kadibah. Mari kita bersama-sama menghindari 5 hal tersebut supaya puasa kita semuanya bisa mendapatkan pahala yang sempurna, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, lalu bagaimana cara supaya waktu-waktu puasa kita efektif untuk hal-hal yang bermanfaat, yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, dari awal kita berpuasa, mari kita niatkan puasa ini imanan wahtisaban, karena iman kepada Allah dan kita betul-betul berharap pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kita berusaha mengisi waktu-waktu selama kita berpuasa dengan hal-hal yang positif, dengan membaca Al-Quran, kemudian dengan berzikir kepada Allah, memperbanyak sholawat, menuntut ilmu, dan lain sebagainya, sehingga ketika waktu itu sudah kita sibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, maka tidak ada peluang dan keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk melakukan hal-hal seperti ghibah, seperti namimah, seperti menyebarkan berita bohong, an-nadru bisyahwah wal yaminu al-kadibah. Para pemirsa rahimakumullah, lebih-lebih nanti ketika 10 hari yang terakhir, maka mari kita teladani apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ketika sudah masuk 10 hari yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sadda mi'zaroh, mengencangkan sarungnya. Tandanya apa? Rasulullah semangat untuk melaksanakan ibadah, semangat untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mendapatkan Lailatul Qadar dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersemangat dengan mengencangkan sarungnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, menghidupkan malamnya dengan cara bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat, memperbanyak baca Al-Quran dan beriktikaf, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang ketiga adalah wa aiqadha ahlahu. Di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara pribadi dia bersemangat, yang kedua menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, dan Rasulullah tidak lupa untuk mengajak, membangunkan keluarganya. Dari sinilah mari kita ajak keluarga kita, kita bangunkan istri kita bangunkan suami kita bangunkan anak-anak kita untuk bersama-sama semangat beribadah, memaksimalkan waktu di 10 hari yang terakhir dengan harap mendapatkan Lailatul Qadar dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.